Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di hari Jumat ya, tanggal 2 Februari ya, bulan kedua di tahun 2024 ya. Hari ini saya mencoba untuk sedikit mengomentari tentang suatu perkembangan positif ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Mahfud MD berkenaan dengan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam ya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ya. Jadi langkah Prof Mahfud ini tentu menjadi bagian dari doa-doa saya ya. Di podcast sebelumnya selalu saya tekankan bahwa seluruh calon presiden dan wakil presiden memang harusnya mundur ya dari jabatan yang hari ini dipegang gitu ya. Nah, walaupun tentu ya kalau berkali-kali selalu orang berpijak pada peraturan ya, bahkan kalau saya selalu mengatakan ya kalau peraturannya itu memang dirasa kurang lengkap ya keluarkanlah peraturan yang baru ya, yang mengharuskan ya seluruh calon presiden dan wakil presiden ini ya ketika dia sudah mencalonkan ya, apalagi sudah berkampanye gitu ya, mestinya meninggalkan posisi-posisi di pemerintahan gitu ya. Jadi intinya bahwa keputusan Mahfud MD ini walaupun ya banyak juga yang namanya orang selalu tidak puas gitu ya, istilahnya kok baru sekarang gitu ya. Jadi tentu banyak pertimbangan ya, apalagi selalu presiden kita itu kan selalu menekankan itu boleh ya, tidak perlu mundur gitu ya. Jadi kata-kata itu kan memiliki sebuah kecenderungan ya, presiden sendiri tidak ingin para kabinetnya itu mundur gitu ya. Jadi mereka berdoa tidak mundur gitu ya. Walaupun kalau saya ya ini kan, nah inilah yang menurut saya ya presiden ini kurang dalam konteks menjaga independensi, menjaga netralitas gitu. Jadi dari situ saja sudah tampak sekali bahwa peluang-peluang untuk tidak netral itu memang terus dibangun ya. Jadi kemunduran Mahfud MD ini tentu sesungguhnya tidak dikehendaki oleh presiden gitu ya, tetapi ya apa boleh buat gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan kemunduran ini kita harapkan juga suara-suara Pak Mahfud tentu saja akan menjadi berbeda ya. Mungkin yang disuarakan sama tetapi kedalaman ya, orang memahaminya itu benar-benar itu sebuah kata-kata yang lebih lebih mendalam, lebih substansial gitu ya. Jadi kadang-kadang ya dikatakan mungkin hal yang sama tetapi karena kita yakin bahwa apa yang dikatakan itu menjadi betul-betul sebuah kebenaran, bukan sebenarnya sekedar orang bilang lip service gitu ya,
Berbeda kan ketika dia ada di dalamnya kemudian kok melakukan, orang bilang autokritik ya, itu agak memang selalu orang mengatakan bermakna dua, ini maksudnya apa lah, kamu kan ada di dalamnya gitu ya. Jadi memang menjadi sangat berbeda gitu ya. Nah, apakah langkah ini kemudian akan diikuti oleh Prabowo Subianto gitu ya? Ya kalau bagi saya sendiri ya pengennya diikuti gitu ya. Jadi harusnya diikuti. Tetapi nampaknya logika sederhana ya tidak akan diikuti gitu ya. Tetapi jadi makanya ini menjadi sebuah tonggak perubahan juga yang dengan mundurnya Pak Mahfud ini ya. Karena ketika Pak Prabowo tidak mengikuti ya, orang seistilahnya pertempuran ini, kalau dulu orang membagi sebuah pertempuran antara cebong dan kampret yang alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah kesebut lagi gitu ya. Nah kali ini pertempuran itu kan betul-betul menjadi agak berbeda ya, karena istilahnya ini aliansi bersih sama aliansi kotor gitu ya. Jadi kalau Prabowo tidak mengikut-ikut Mahfud mengundurkan diri jadi gitu, Menteri Pertahanan, ya kekotoran di pasangan 02 ini ya makin istilahnya ya, sebenarnya sekarang orang bilang sudah cetho welo-welo gitu ya, sudah sangat transparan gitu ya. Jadi kalau tidak mengundurkan diri ini ya makin lebih transparan lagi ya. Istilahnya benar-benar sudah tidak ada tutup lagi gitu ya. Tutupnya mungkin ya sudah sangat kecil. Dan nah ini belum lagi nanti kemudian saat ini ada suara-suara baru ya, terutama dari sivitas akademik dari UGM yang disusul UII ya, nanti saya kira itu perlu komentar sendiri ya. Jadi saya hanya berharap gitu ya, mudah-mudahan ya tekanan-tekanan dari pemerintah ya kepada pasangan presiden nomor urut 1 dan 3 ini mestinya semakin berkurang gitu ya. Jadi kita lihat saja ini apakah makin berkurang atau justru malah makin brutal, makin frontal, makin lagi-lagi makin terang benderang gitu ya. Dan kalau itu yang terus narasi dilakukan itu ya peluang-peluang terjadinya kericuhan gitu ya. Dan kita tidak bisa membayangkan ya kalau fenomena seperti tahun 1998 itu bisa terjadi lagi gitu ya. Bagi saya sendiri ya sebenarnya selalu tema-tema perubahan ini kita sebenarnya mengharapkan perubahan-perubahan yang berada, perubahan yang sesedikit mungkin meninggalkan atau harus mengorbankan manusia gitu ya. Jadi mudah-mudahan gerakan ini dari Mahfud MD mengundurkan diri ya, deklarasi UGM, deklarasi di UII, dan mungkin akan berlanjut dengan deklarasi yang lain, ini akan makin menjadikan minimal adalah pemilihan presiden yang menjadi jauh lebih demokratis. Dan apa yang dikhawatirkan juga oleh budayawan Eros Jarot yang bahkan mengatakan kalau sampai 02 itu menang maka akan terjadi chaos gitu ya, itu tidak terjadi gitu ya. Dan juga
pengamat politik Profesor Ikrar Nussabakti yang menyebut Jokowi itu sebagai apa, pembunuh ya, membunuh apa istilahnya itu, perasaan. Nanti kita coba lihat lagi ya. Ini juga makin punya kesadaran ya, tidak makin brutal tetapi makin mereda dan menunjukkan langkah-langkah yang kelihatannya surut, tetapi sebenarnya adalah langkah-langkah yang akan menyelamatkan Jokowi sendiri ya di akhir masa kepemimpinannya, sampai susah mengatakan gitu ya. Jadi kita selamat ya untuk Prof. Mahfud yang sebagai Menko Polhukam ya, yang sudah mulai ada kesadaran ya, yang untuk meluruskan juga ya, karena selama ini selalu berteriak ya, bersuara tentang etika ya. Jadi ini adalah bagian dari Prof. Mahfud untuk mengamalkan etika berpolitik yang baik gitu ya. Selamat untuk Prof. Mahfud, dan tentu saja ini mudah-mudahan bisa membawa perubahan, dan tentu saja yang kita harapkan adalah terciptanya pemilu yang demokratis dan terpilihlah pemimpin baru yang legitimate dan sedikit mungkin kecurangan ya, dan sedikit mungkin gejolak, sedikit mungkin pengorbanan manusia. Itu yang tentu kita harapkan. Demikian mungkin sedikit tanggapan tentang mundurnya Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam kita dalam konteks menegakkan etika berbangsa dan bernegara yang semakin bermartabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.